Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Shalom adik-adik. Kakak mau nanya kabarnya nih. Apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi nih, sekali lagi. Kakak tanya lagi ya. Apa kabarnya? Luar biasa. Nah, gitu dong anak-anak Tuhan, kabarnya harus selalu luar biasa. Oke, sekarang kita mau mulai ibadah nih. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu apa-apa aja yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Nah, itu tadi adik-adik yang perlu kita persiapkan. Sekarang tiba waktunya kita untuk memuji Tuhan dengan judul lagu Halo, Hello, Ola. Musik. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semuanya suka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Nah, adik-adik, lagu ini bisa dinyanyikan berpasang-pasangan. Ayo cari pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikutin ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Kecepatan ya gerakannya. Sekarang kita perlambat. Kalau kita sama, perlambat dikit yuk. Ikutin kami ya. 1, 2, 3, 4. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya, semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah ini, kiranya Engkau memberkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah doa nih. Sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi dengan lagu Aku Istimewa Bukan Karena Katamu. Musik. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan sebab
Sekali lagi kakak tanya, adik-adik masih semangat? Masih. Laskar Kristus? Yes, tepuk Yesus. Yes! Sus. Yesus, yes. Oke adik-adik, sebelum kita persembahan nih, kita mau puji nama Tuhan dulu dengan judul lagu Tuhan Yesus Baik. Musik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah adik-adik, sekarang sudah tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa siapin amplopnya. Terus jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya, yaitu hari Minggu tanggal 22 November 2020. Kalau sudah ditulis, bisa adik-adik simpan dulu amplopnya karena kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengumpulkan persembahan. Tolong berkati persembahan kami ya Tuhan, agar dapat berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kumpulin persembahan kita. Tapi sambil kita kumpulin persembahan, kita mau menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah damai sejahtera di dalam hatiku, diberikan Tuhanku. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Kester harap kabar kalian dan kabar kita semua selalu sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, di sini Kak Esther juga mau mengucapkan ya, buat liturgus kita pada minggu ini ada Kak Talita dan Kak Tasya dan juga Kak Aya yang sudah melayani kita dalam ibadah gabungan. Kakak-kakak, walaupun kalian sibuk, tetapi tetap semangat ya dalam melayani Tuhan Yesus. Yeay, baiklah.
di sini Kak Esther mau kasih tahu untuk kita semua bahwa ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja di tahun 2020 ini masih kita laksanakan secara online atau jarak jauh. Mudah-mudahan di 2021 kita bisa beribadah secara langsung lagi di gereja dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Oke ya sayang ya? Oleh karena itu jangan lupa dong, dukung doa ya sayang, supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Oleh karena itu adik-adik, Kak Esther mengajak kita semua jangan sampai kendor dalam melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena virus corona ini masih ada, jadi jangan sampai dianggap enteng ya sayang ya. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan protokol kesehatan apabila kita keluar rumah atau bertemu orang lain ya, supaya kita dihindari dari wabah COVID-19. Oke adik-adik, Kak Esther juga mau menginformasikan buat kita semua bahwa seksi pelayanan anak dan seksi pelayanan remaja Jemaat GKI Bukit Tunggal akan mengadakan perayaan Natal dengan cara Christmas caroling. Jadi nanti adik-adik tidak akan di satu tempat, tetapi akan dibagi menjadi beberapa kelompok di suatu titik kumpul ya adik-adik ya. Nah titik kumpul ini kira-kira akan ditetapkan sekitar 4 atau 5 titik kumpul. Jadi adik-adik yang berada dekat dengan area titik kumpul diharapkan bisa berkumpul di titik kumpul tersebut. Untuk titik kumpulnya akan Kak Esther informasikan minggu depan. Jadi jangan sampai lupa saksikan video seksi pelayanan anak dan remaja minggu depan. Oke? Nah, di sini Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia kalian, kalian semakin diberkati, semakin dewasa dalam iman, perkataan, perbuatan, dan mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan kalian. Dan ingat, dengar-dengaran sama orang tua ya sayang ya. Oke, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita masuk ke kelas masing-masing. Ada yang kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Persiapkan diri kalian, persiapkan hati dan pikiran kalian. Kita akan beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. See the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Shalom adik-adik. Waduh, kayaknya masih belum semangat nih. Shalom adik-adik. Nah gitu dong. Gimana kabarnya nih adik-adik? Pasti sehat semua kan? Pasti dong. Pasti adik-adik semua sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada minggu ini. Nah, baik adik-adik, supaya lebih semangat, gimana kalau kita angkat satu pujian nih, judulnya Lebih Dari Pemenang. Mari bertepuk tangan dengan sukacita. Semua bernyanyi bagi Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Oke adik-adik, nah sebelum kita masuk ke dalam ibadah kita mau satu di dalam doa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya ya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada kesempatan kali ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul bersama-sama untuk memuji dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, pada kesempatan kali ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya apa yang disampaikan pada minggu hari ini Tuhan Yesus dapat kami terima, Tuhan Yesus dapat kami cerna dan dapat menjadi pelajaran di dalam kehidupan kami dan dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami untuk kedepannya Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami roh-Mu Tuhan Yesus supaya kami dapat memahami apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami melalui firman-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, demikianlah yang dapat kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus. Kiranya Kau mendengarkan dan mengabulkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam cerita kita pada minggu kali ini, abang mau sedikit nanya nih. Kan sepanjang bangsa Israel nih, dia keluar dari bangsa Mesir. Nah, dia kan sudah seringkali melakukan pemberontakan kepada Allah dan kepada Musa adik-adik. Nah, mereka bahkan tidak segan-segan menghina Allah yang suci dan kudus. Bayangkan adik-adik, Allah yang suci dan kudus saja mereka hina adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak pemberontakannya itu dalam bentuk apa? Ayo. Iya betul adik-adik, pemberontakannya itu melalui ketidakpercayaan mereka dan kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan untuk menghina Allah yang suci dan kudus adik-adik. Nah, kira-kira setelah mereka melakukan kejahatan, Tuhan mengampuni nggak kesalahan mereka? Gimana ya? Diampuni. Iya betul sekali adik-adik. Saat bangsa Israel telah melakukan kesalahan, Musa pasti akan menjerit-jerit kepada Tuhan untuk meminta pengampunan dosanya adik-adik. Tapi apakah Tuhan mengampuninya? Sudah tentu adik-adik, Allah kita adalah Allah yang maha pengampun. Dia pasti mengampuni segala dosa kita. Tetapi, ya ada tetapinya nih. Dalam setiap pelanggaran atau pemberontakan yang dilakukan bangsa Israel, pasti ada konsekuensinya yang harus mereka tanggung. Nah, itulah yang ingin kita pelajari pada minggu kali ini adik-adik. Jadi, harap fokus ya mendengarkannya. Hai kelas besar, apa kabar kalian? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Iya, kita sama-sama saling mendukung ya, supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Dan adik-adik kelas besar bisa bergabung bersama Kak Esther dan guru-guru sekolah minggu lainnya untuk beribadah bersama-sama. Oke adik-adik, sekarang Kak Esther yang akan bercerita di sini mengenai Allah suci adanya. Kalian bisa buka referensinya dari Kitab Bilangan, pasal 16, pasal 17, pasal 20 ayat 1 sampai 13 dan pasal 22 sampai 29. Wow, panjang ya, kelihatannya banyak ceritanya. Tetapi tenang saja, Kak Esther akan singkat dan Kak Esther harap kalian bisa memahami dan bisa mencatat apa yang menjadi poin-poin penting dari cerita Kak Esther minggu ini. Sudah siap Alkitab dan buku catatan kalian? Kita mulai ibadahnya. Kita simak. Adik-adik, 40 tahun itu waktu yang singkat atau waktu yang lama? Benar sekali, 40 tahun itu bukan waktu yang singkat ya adik-adik ya. Itu adalah waktu yang sangat lama. Bagaimana bangsa Israel harus hidup sebagai gembala di padang gurun selama 40 tahun. Bayangkan, sebagai akibat apa adik-adik? Sebagai akibat ketidakpercayaan mereka atas kuasa dan kebesaran Allah. Coba adik-adik, anak-anak mereka yang tidak berdosa juga menanggung akibatnya dari ketidakpercayaan orang tua mereka itu. Itu adalah konsekuensi atas dosa orang tua mereka.
Andai kata para orang tua bangsa Israel saat itu percaya kepada Tuhan, tentulah anak-anak mereka sudah dapat menikmati susu dan madu, ya, buah yang manis, anggur, delima, serta ara di tanah perjanjian. Nah, mereka tidak akan kekurangan air minum, dan mereka juga tidak akan berpindah-pindah tempat terus. Ya kan, seperti yang selama ini mereka alami adik-adik. Dan mereka juga pasti tidak akan makan mana setiap pagi seperti yang mereka rasakan selama ini. Dan setiap mereka berpindah-pindah tempat, mereka pasti akan bongkar pasang tenda, mencari lagi sumber air, ya kan? Nah, belum lagi kalau misalnya ada keluarga mereka yang meninggal, mereka pasti akan melakukan pemakaman yang ya tidak menetap di mana mereka pasang tenda. Ya, di situ mereka akan berdomisili untuk sementara. Dan di situ semua kegiatan-kegiatan dilakukan di wilayah itu, adik-adik. Ya, adik-adik bisa bayangkan bagaimana kehidupan mereka selama 40 tahun yang selalu berpindah-pindah sesuai dengan petunjuk dari Tuhan. Walaupun Tuhan yang memimpin, tetapi bangsa Israel itu seringkali mereka runtuh imannya, tidak percaya. Mereka menyaksikan, mereka meragukan yang namanya kuasa dan kebesaran Allah. Nah, cerita minggu ini juga Kak Esther akan menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel masih lagi-lagi tidak percaya dengan apa yang sudah diputuskan, apa yang sudah dinyatakan oleh Allah, sehingga mereka menerima akibatnya. Mereka menerima hukuman langsung dari Allah. Hukuman langsung dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Benar-benar dengan kejadian ini, Allah sangat menginginkan bangsa Israel itu terbuka matanya, bahwa Allah adalah kuasa, bahwa apa yang sudah ditetapkan oleh Allah jangan lagi diragukan, jangan lagi disepelekan oleh mereka. Kira-kira apa ya? Kalian akan Kak Esther ajak untuk menonton beberapa film. Yang pertama adalah tentang pemberontakan Korah. Siapakah Korah itu, adik-adik? Nah, kalian akan lihat bagaimana Korah mengajak kawannya dan mengajak teman-temannya yang lain untuk memberontak. Dan apa yang mereka terima, kalian akan simak nanti. Dan Kak Esther juga akan membawa kalian untuk melihat video tentang bagaimana tongkat Harun bisa berbunga. Kira-kira kejadian apa ya yang menyebabkan tongkatnya Harun kok bisa berbunga ya? Nah, kalian bisa nonton nanti. Jangan lupa dicatat ya poin-poinnya ya. Lalu adik-adik, apakah selama ini adik-adik mengira hanya bangsa Israel saja yang tidak taat kepada Allah? Atau yang meragukan kuasa Allah? Apakah Musa dan Harun tidak pernah meragukan kuasa Allah? Di sini kita akan melihat dan kita akan menyaksikan filmnya. Bagaimana Musa dan Harun ternyata juga pernah tidak patuh atau mengecewakan Allah. Lalu, bagaimana hukumannya kepada Musa dan Harun? Apa yang dilakukan Allah terhadap mereka? Kita saksikan videonya bersama-sama berikut ini. Bilangan pasal 16. Korah bin Yitzhar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengurumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?
Ketika Musa mendengar hal itu, sujudlah ia. Dan ia berkata kepada Korah dan segenap kumpulannya, besok pagi Tuhan akan memberitahukan siapa kepunyaannya dan siapa yang kudus, dan ia akan memperbolehkan orang itu mendekat kepadanya. Orang yang akan dipilihnya akan diperbolehkannya mendekat kepadanya. Perbuatlah begini, ambillah perbaraan-perbaraan, hai Korah, dan kamu segenap kumpulannya. Bubuhlah api ke dalamnya, dan taruhlah ukupan di atasnya, di hadapan Tuhan pada esok hari. Dan orang yang akan dipilih Tuhan, dialah yang kudus. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, cobalah dengar, hai orang-orang Lewi, belum cukupkah bagimu bahwa kamu dipisahkan oleh Allah Israel dari umat Israel dan diperbolehkan mendekat kepadanya, supaya kamu melakukan pekerjaan pada kemah suci Tuhan dan bertugas bagi umat ini untuk melayani mereka, dan bahwa engkau diperbolehkan mendekat bersama-sama dengan sebuah saudaramu Bani Lewi. Dan sekarang mau pula kamu menuntut pangkat imam lagi? Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Adapun Musa telah menyuruh orang untuk memanggil Datan dan Abiram, anak-anak Eliab. Tetapi jawab mereka, kami tidak mau datang. Belum cukupkah bahwa engkau memimpin kami keluar dari suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, untuk membiarkan kami mati di padang gurun, sehingga masih juga engkau menjadikan dirimu tuan atas kami? Sungguh, engkau tidak membawa kami ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ataupun memberikan kepada kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur sebagai milik pusaka. Masakah engkau dapat mengelabui mata orang-orang ini? Kami tidak mau datang. Lalu sangat marahlah Musa, dan ia berkata kepada Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka. Belum pernah kuambil satu ekor keledai pun dari mereka, dan belum pernah kulakukan yang jahat kepada seorang pun dari mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Korah, engkau ini dengan segenap kumpulanmu harus menghadap Tuhan, engkau dan mereka dan Harun pada esok hari. Baiklah kamu masing-masing membawa perbaraannya, membubuh ukupan di atasnya, lalu kamu mempersembahkan masing-masing perbaraan ke hadapan Tuhan, 250 perbaraan. Juga engkau ini dan Harun masing-masing harus membawa perbaraannya. Maka mereka masing-masing membawa perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, menaruh ukupan di atasnya. Lalu berdirilah mereka di depan pintu kemah pertemuan, juga Musa dan Harun. Ketika Korah mengumpulkan segenap umat itu melawan mereka berdua di depan pintu kemah pertemuan, nampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap umat itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, pisahkanlah dirimu dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dengan sekejap mata. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa, masakan kau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada umat itu, pergilah dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Lalu pergilah Musa kepada Datan dan Abiram, dan para tua-tua Israel mengikuti dia. Berkatalah ia kepada umat itu, baiklah kamu menjauh dari kemah orang-orang fasik ini, dan janganlah kamu kena kepada sesuatu apapun dari kepunyaan mereka, supaya kamu jangan mati lenyap oleh karena segala dosa mereka. Maka pergilah mereka dari sekeliling tempat kediaman Korah, Datan, dan Abiram. Keluarlah Datan dan Abiram,
lalu berdiri di depan pintu kemah mereka bersama-sama dengan istri, para anaknya, dan anak-anak yang kecil. Sesudah itu berkatalah Musa, "Dari hal inilah kamu akan tahu bahwa aku diutus Tuhan untuk melakukan segala perbuatan ini, dan hal itu bukanlah dari hatiku sendiri. Jika orang-orang ini nanti mati seperti matinya setiap manusia, dan mereka mengalami yang dialami setiap manusia, maka aku tidak diutus Tuhan. Tetapi jika Tuhan akan menjadikan sesuatu yang belum pernah terjadi, dan tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka beserta segala kepunyaan mereka, sehingga mereka hidup turun ke dunia orang mati, maka kamu akan tahu bahwa orang-orang ini telah menista Tuhan." Baru saja ia selesai mengucapkan segala perkataan itu, maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka, dan bumi membuka mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, dan dengan semua orang yang ada pada Korah, dan dengan segala harta milik mereka. Demikianlah mereka dengan semua orang yang ada pada mereka turun hidup-hidup ke dunia orang mati, dan bumi menutupi mereka, sehingga mereka binasa dari tengah-tengah jemaah itu. Dan semua orang Israel yang di sekeliling mereka berlarian mendengar teriak mereka, sebab kata mereka, "Jangan-jangan bumi menelan kita juga." Lalu keluarlah api berasal dari Tuhan, lalu memakan habis ke-250 orang yang mempersembahkan ukupan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Eleazar, anak Imam Harun, supaya mengangkat perbaraan-perbaraan dari antara kebakaran itu. Lalu hamburkanlah api itu jauh-jauh, karena semuanya itu kudus, yakni perbaraan orang-orang berdosa yang telah membayarkan nyawanya. Kemudian semuanya itu harus ditempat tipis-tipis menjadi salut mesbah, sebab telah dibawa ke hadapan Tuhan oleh orang-orang itu. Jadi semuanya itu kudus. Dengan demikian hal itu menjadi tanda bagi orang Israel. Maka Imam Eleazar mengambil perbaraan-perbaraan tembaga yang telah dibawa oleh orang-orang yang terbakar itu, lalu ditempa menjadi salut mesbah. Itu menjadi suatu peringatan bagi orang Israel, supaya jangan tampil orang awam yang bukan dari keturunan Harun untuk membakar ukupan di hadapan Tuhan, dan jangan ia menjadi seperti Korah dan kumpulannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya dengan perantaraan Musa. Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, "Kamu telah membunuh umat Tuhan." Ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun, dan mereka memalingkan mukanya ke arah kemah pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupinya, dan nampak kemuliaan Tuhan. Lalu pergilah Musa dan Harun ke depan kemah pertemuan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah dari tengah-tengah umat ini, supaya kuhancurkan mereka dengan sekejap mata." Lalu sujudlah mereka. Berkatalah Musa kepada Harun, "Ambillah perbaraan, bubuhlah api ke dalamnya dari atas mesbah, dan taruhlah ukupan, dan pergilah dengan segera kepada umat itu, dan adakanlah pendamaian bagi mereka, sebab murka Tuhan telah berkobar, dan tulah sedang mulai." Maka Harun mengambil perbaraan seperti yang dikatakan Musa, dan berlarilah ia ke tengah-tengah jemaah itu, dan tampaklah tulah telah mulai di antara bangsa itu. Lalu dibubuhnyalah ukupan, dan diadakannyalah pendamaian bagi bangsa itu. Ketika ia berdiri di antara orang-orang mati dan orang-orang hidup,
berhentilah tulah itu. Dan mereka yang mati kena tulah itu ada 14.700 orang banyaknya, belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Ketika Harun kembali kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan, tulah itu telah berhenti. Bilangan pasal 17. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, dan suruhlah mereka memberikan kepadamu 1 tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikan, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada 1 tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya, lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?" Kemudian sampailah orang Israel, yakni segenap umat itu, ke padang gurun Zin dalam bulan pertama. Lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengurumuni Musa dan Harun, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya, "Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara,
anggur dan delima. Bahkan air minum pun tidak ada. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya." Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, "Dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini?" Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Setelah mereka berangkat dari Kades, sampailah segenap umat Israel ke Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom, "Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, sebab ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka kepada titahku dekat mata air Meriba. Panggillah Harun dan Eleazar anaknya, dan bawalah mereka naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun, dan kenakanlah itu kepada Eleazar anaknya. Kemudian Harun akan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya dan mati di sana." Lalu Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor, sedang segenap umat itu memandangnya. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eleazar, anaknya. Lalu matilah Harun di puncak gunung itu. Kemudian Musa dengan Eleazar turun dari gunung itu. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah mati, maka seluruh orang Israel menangisi Harun 30 hari lamanya. Nah, adik-adik, kita akan masuk di dalam penerapan atau respon. Sekarang Kak Esther mau tanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian saat kalian berpikir tentang hukuman Tuhan kepada Korah dan teman-temannya? Mengapa adik-adik berpikir bahwa hukuman Tuhan kepada Korah dan teman-temannya itu begitu keras? Menurut adik-adik kenapa ya? Bagaimana perasaan adik-adik ketika melihat tongkat Harun berbunga? Bagaimana juga perasaan adik-adik ketika tahu hukuman yang Allah berikan kepada Musa dan Harun? Apakah dari semua hukuman-hukuman yang sudah Allah berikan kepada bangsa Israel, termasuk Musa dan Harun, apakah adik-adik berpikir bahwa hukuman-hukuman yang telah diberikan Allah kepada bangsa Israel, termasuk Musa dan Harun itu adalah hukuman yang sangat keras? Apakah itu dalam pikiran adik-adik?
Ya, kita lihat lagi tema kita pada minggu ini adik-adik ya, yaitu Allah itu suci, Maha Kudus ya adik-adik ya. Ya, tetapi Allah juga Allah yang pengasih dan Maha Pengampun. Apakah Allah mengampuni Musa dan Harun? Iya, Allah mengampuni mereka adik-adik. Adik-adik, walaupun Musa dipakai oleh Allah membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tetapi karena ketidakpatuhannya beserta Harun karena tidak patuh kepada Allah, maka mereka juga harus menerima hukuman. Mereka tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Tuhan berbaik hati. Musa diperkenankan oleh Allah untuk melihat tanah perjanjian dari jauh, karena dia tahu dia tidak akan pernah memasuki tanah perjanjian tersebut akibat ketidakpatuhannya adik-adik. Walaupun Musa sudah membawa bangsa Israel begitu jauh, tetapi Allah tidak mengubah keputusannya. Hukuman Allah tetap berlaku kepada Musa dan Harun. Allah itu suci, Allah itu maha dahsyat, Allah itu juga maha mengampuni. Setiap kesalahan yang kita perbuat, pasti ada hukumannya dari Allah. Oleh karena itu adik-adik, jangan lupa kita mohon ampun, mohon pengampunan kepada Bapa, supaya dosa kita, apa yang sudah kita perbuat menyakiti hatinya, boleh dihapuskan dan tidak diingatnya lagi adik-adik. Oleh karena itu, dari cerita kita pada minggu ini, Kak Esther mengajak kepada kita semua, mari kita taat dengan apa yang sudah menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Taat kepada orang tua atau orang yang lebih tua dari kita, taat kepada Bapak Ibu Pendeta, taat kepada guru. Nah, itu adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini adik-adik. Jadi kita belajar untuk mentaati mulai dari lingkungan kita dulu. Kalau kita melakukan kesalahan, segera minta maaf. Karena Allah Maha Pengampun. Begitu juga orang tua atau orang yang lebih tua atau guru kita, kalau kita mengakui kesalahan, kita juga akan diampuni. Walaupun konsekuensinya ada, kita harus menerima hukuman. Tetapi hukuman itu untuk mendisiplinkan kita, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bukan untuk menjerumuskan kita, tetapi untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena kan kita laskar-laskar Kristus, kita harus menjadi laskar Kristus yang baik, yang hebat, yang luar biasa, ya enggak? Nah, melalui semua kejadian itu, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita belajar hidup dalam kekudusan. Karena Allah itu suci adanya. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. Baik adik-adik, gimana tadi ceritanya? Pasti seru kan? Semoga adik-adik dapat memahaminya ya dan dapat mengerti apa yang diceritakan oleh kakak tadi. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian dulu dengan judul Bila Topan Keras Melanda. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
semua. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang hidup-Mu Tuhan, khususnya atas penyertaan-Mu di ibadah sekolah hari Minggu ini Tuhan, karena Engkau telah membimbing kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya sekarang ini ya Bapa. Dan sekarang kami tadi sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami baca tidak berlalu begitu saja Bapa, melainkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Dan sekarang kami ingin kembali ke aktivitas kami masing-masing Tuhan, kiranya Engkau bimbing dan sertai kami Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami pekerjakan Tuhan, sehingga itu dapat berkenan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan sempurnakanlah dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua katakan, amin. Baik adik-adik, ibadah kita selesai. Sampai bertemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye-bye. See the glory of the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the faithful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Born across the sea, with the glory in his bosom, how transfigures you and me. As he died to make men holy, and saved to make men free, while God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. Marching